Yang baru dah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hafizakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan surah Al-Lail. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, dan kita dapati sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan waktu malam di dalam Al-Qur'an setidaknya ada 7 kali. Walaili idza saja, walaili id adbar, walaili idza as'as, walaili wama wasaq, walaili idza yasr, walaili idza yaghshaha, dan walaili idza yaghsha. Jadi Allah sampai 7 kali bersumpah dengan waktu malam. Berarti ada yang penting yang hendak Allah sampaikan terkait waktu malam. Maka perlu kita ketahui nanti mengapa Allah Subhanahu wa taala sampai 7 kali bersumpah dengan waktu malam dan semua aktivitasnya. Dan waktu malam juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya ayat yang mengatakan wa min ayatihil laili wan nahar. Dan di antara sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah malam dan siang. Kemudian wan nahari idza tajalla, ayat yang kedua, demi malam apabila telah merekah, atau demi siang apabila telah tampak dengan jelas. Kemudian ayat yang ketiga wa ma khalaqadz dzakara wal untsa, dan apa yang Dia ciptakan baik laki-laki maupun perempuan. Nanti di sebagian riwayat disebutkan ada sebagian sahabat yang membacanya bukan wa ma khalaqadz dzakara wal untsa, tetapi waz zakari wal untsa. Jadi kata ma khalaqa dihilangkan. Jadi sahabat ini bercerita ketika bertemu dengan seseorang yang datang dari Kufah. Kemudian beliau mengecek, apakah kalian pernah mendengar bacaan surah Al-Lail? Iya, kami pernah mendengar. Seperti apa bacaannya? Pak kita, Pak. Yang apa cara tanya mana? Mana nanti? Oh. Enggak. Contekannya dari harus nyontek karena riwayatnya cukup panjang. Saya bacakan ya.
Dari Alqamah, beliau datang dari Syam dan masuk ke Damaskus. Kemudian beliau sholat di situ masjid, kemudian berdoa, Allahumma rzuqni jalisan sholihan, ya Allah berikan aku teman yang baik, teman yang soleh. Kemudian beliau Alqamah ini duduk bersama dengan Abu Darda. Faqala Abu Darda, kemudian Abu Darda bertanya kepada Alqamah, dari mana kamu wahai Alqamah? Saya dari Kufah. Maka Abu Darda bertanya, bagaimana kamu mendengar Ibnu Ummi Abdin membaca walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla? Maka Alqamah mengatakan walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, kemudian wadzakari wal unsa. Jadi kata ma khalaqonya tidak dibaca. Nah, dikira ini bacaan yang nyeleneh. Maka Abu Darda mengatakan, sungguh aku pernah mendengarnya Rasulullah SAW membaca seperti itu. Jadi wadzakari wal unsa tidak pakai wa ma khalaqo. Sungguh aku pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW, tetapi mereka meragukanku, tetapi mereka malah menuduhku bahwa aku membuat bacaan yang nyeleneh atau tidak semestinya. Kemudian beliau malah mengatakan, "Tsumma alam yakun fikum sahibul wisad?" Bukankah di tengah-tengah kalian ada sahibul wisad, orang yang biasa membawakan bantal siwa sandalnya Rasulullah? Wa sahibu sirri alladzi la ya'lamuhu ahadun alladzi la ya'lamuhu ahadun ghairu. Bukankah di tengah-tengah kalian ada juga orang yang memegang rahasia yang siapapun tidak tahu kecuali dia? Walladzi ujira minasyaitani ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukankah di tengah-tengah kalian ada orang yang terjaga dari syaitan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ketika mereka meragukannya, justru bukankah di tengah-tengah kalian ada sahibul wisad, orang yang biasa membawakan bantal siwak sandalnya Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Mas'ud? Bukankah di tengah-tengah kalian ada orang yang memegang rahasia yang itu tidak ada yang tahu kecuali selain dirinya, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman? Dan bukankah di tengah-tengah kalian ada orang yang terlindungi dari syaitan berkat doa Rasulullah SAW, yaitu Ammar bin Yasir? Jadi tentang perbedaan bacaan, sampai ada kata yang dihilangkan. Kalau yang biasa kita baca wa ma khalaqadz dzakara wal untha, tetapi oleh Abu Darda, beliau pernah mendengar Nabi membacanya langsung wadzakari wal untha. Nah, kemudian apa kaitan antara walaili idza yaghsha demi malam, kemudian ayat kedua demi siang, ayat yang ketiga dan laki-laki dan perempuan? Jadi kita sudah sampaikan di awal, ini ayat Allah Ta'ala bersumpah dengan hal-hal yang bertolak belakang, dengan hal-hal yang secara zahir bertolak belakang atau kebalikannya. Malam kebalikannya siang, laki-laki kebalikannya perempuan. Tetapi justru hal yang bertolak belakang ini, hal yang berbeda ini, seolah-olah bertolak belakang ini, justru perbedaan ini saling melengkapi, bukan untuk ditentangkan. Jadi perbedaan malam dan siang, laki-laki dan perempuan ini justru saling melengkapi. Tidak bisa orang hidup sepanjang masa malam terus, tidak bisa. Kalau sepanjang waktu malam terus, kapan dia nanti akan mencari penghidupan? Atau sepanjang waktu siang terus, maka kapan nanti dia akan istirahat? Sebagaimana di ayat yang sudah kita bacakan di surah Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala sampai menantang, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah." Kalau Allah jadikan sepanjang zaman, sepanjang waktu ini malam sampai hari kiamat,
Maka katakan Tuhanmu yang mana yang bisa mendatangkan cahaya siang. Kalau Allah berkehendak menjadikan sepanjang waktu ini adalah siang sampai hari kiamat, maka Tuhan mana yang sanggup mendatangkan malam sehingga kalian bisa beristirahat di dalamnya. Jadi untuk malam dan siang ini Allah menantang, Allah memberikan tantangan kepada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan ini antara siang dan malam, laki-laki dan perempuan ini keduanya saling melengkapi. Sebagaimana laki-laki butuh kepada perempuan, bayangkan kalau hidup ini isinya laki-laki semuanya, maka yang ada nanti khawatir malah punah. Atau hidup ini manusia isinya perempuan semua, gak ada laki-laki, maka banyak hal nanti yang berantakan atau tidak akan berjalan kehidupan ini dengan baik. Jadi hikmah pertama adalah dua hal yang kelihatan bertentangan ini justru saling melengkapi, saling mengisi, bukan saling bertentangan. Yang kedua kaitannya adalah bahwa antara malam, siang, laki-laki dan perempuan, Allah bersumpah dengan urutan malam di ayat 1, siang di ayat kedua, laki-laki dan perempuan di ayat yang ketiga, itu berdasarkan urutan penciptaan. Jadi penciptaan malam itu sebelum siang, penciptaan laki-laki itu sebelum perempuan. Jadi urutan ayat itu menunjukkan urutan mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam diciptakan sebelum siang. Malam dan siang ini Allah ciptakan sebelum menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki diciptakan lebih dahulu daripada perempuan, yaitu Nabiullah Adam diciptakan lebih dulu, baru kemudian ada istrinya Hawa, ibunda Hawa. Ini kaitannya. Kemudian kita bicara tentang apa hubungannya antara ayat-ayat yang digunakan oleh Allah bersumpah dengan isi sumpahnya atau jawaban dari sumpahnya. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu sumpah Allah Subhanahu wa taala. Demi malam, demi siang, demi apa yang diciptakan baik laki-laki atau perempuan. Baru jawaban sumpahnya adalah inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian, sesungguhnya kerja keras kalian itu berbeda-beda. Apa kaitannya? Yang pertama adalah ketika ayat 1 dan 2 bicara tentang malam dan siang, kaitannya dengan isi sumpahnya yang menjelaskan tentang sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda, maka kaitan pertama adalah tentang waktu beramal. Bahwa waktu beramal, waktu beraktivitas itu malam dan siang. Yang kedua, apa kaitan sumpah dengan jawabannya di ayat kedua, wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dengan inna sa'yakum lasyatta, bahwa yang melakukan aktivitas itu adalah manusia, baik laki-laki dan perempuan. Kemudian kondisi orang yang beramal, kondisi orang yang beraktivitas, sekali waktu dia yaghsha, tertutup atau menutupi, di waktu yang lain dia tajalla, dia terang. Artinya orang berusaha tidak selamanya datar, tidak. Satu waktu dia naik, satu waktu dia semangat, tapi di waktu yang lain pasti dia akan mengalami semangatnya turun. Di waktu yang lain pasti dia akan mendapati rintangan, kesulitan dari apa yang dia upayakan, itu pasti. Jadi karena yaghsha itu menutupi, tajalla itu terang, berarti tidak mungkin aktivitas orang itu datar terus tanpa ada halangan, tidak ada naik turunnya, itu tidak mungkin. Kemudian yang kaitan yang berikutnya adalah tentang hasil. Ketika aktivitas atau usaha yang dilakukan oleh manusia itu berbeda-beda, maka hasilnya juga pasti berbeda-beda. Hasilnya berbeda-beda, nanti dijelaskan di ayat setelahnya. Ada yang hasilnya adalah
fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Itu hasil yang pertama. Dengan semua aktivitas yang dia lakukan, hasil pertamanya positif, yaitu Allah berikan dia kemudahan-kemudahan. Sementara yang lain mendapatkan hasil yang tidak bagus. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan dia dalam keburukan, dalam kesulitan. Jadi tentang hasil. Jadi ini kaitan antara ayat-ayat yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah dengan jawaban dari sumpah itu sendiri, bahwa kaitan pertama menyebutkan tentang kapan orang itu beramal, siapa yang melakukan aktivitas atau amal, bagaimana kondisi orang beramal, dan hasil apa yang diperoleh dari amal atau aktivitas yang dia lakukan. Jadi inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaan kalian, usaha kalian itu berbeda-beda. Bahkan bukan cuma berbeda-beda, tapi bertolak belakang. Ada yang dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan kebaikan, tetapi ada orang yang bersungguh-sungguh justru menjerumuskan diri kepada keburukan, dan itu nanti dijelaskan di ayat berikutnya, ayat kelima, ayat ke-6, ke-7, sampai ayat yang ke-9 nanti, tentang perbedaan usaha manusia itu seperti apa. Bukan hanya berbeda, tetapi bertolak belakang. Ada yang dia sungguh-sungguh berusaha untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, ada yang dia sungguh-sungguh justru untuk menjerumuskan dirinya kepada kesulitan, dan nanti diberikan contoh langsung. Yang pertama adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diwakili oleh ayat yang fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan tokoh yang kedua yang akan dijadikan contoh, dia berusaha kepada keburukan, menjerumuskan dirinya kepada kesulitan, adalah Umayyah bin Khalaf dengan kebakhilannya, dengan sifat ingkarnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Jazakumullah khairan. Kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis, dan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak muncul tadi ya tadi. Tidak muncul ya presentasi. Iya tadi. Karena tadi ada duplikat ya dari atas tadi. Apa iya ya? Harus duplikat dulu ya. Oh ya, iya, tadi itu. Ya, bersih screen only. Ini ya. Oke. Biasanya muncul tulisan dulu, nggak muncul.